Pemilihan Majelis Gereja Kristus Sarwa Permai, periode 2021-2024. Terima kasih kepada jemaat yang telah berpartisipasi, mengisi dan mengumpulkan formulir pemilihan bakal calon majelis. Kita akan memasuki tahapan selanjutnya dalam proses pemilihan majelis ini. Mohon dukungan doa dari Bapak Ibu Jemaat sekalian. Pengumpulan celengan pastori. Majelis dan panitia pembangunan mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari, sehingga gerakan celengan keluarga berhasil terkumpul 63 celengan, dengan dana terkumpul sebesar Rp47.779.100, update per 19 Juli 2020. Data celengan yang telah terkumpul terlampir dalam warta jemaat. Majelis dan panitia pembangunan masih membuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang belum mengumpulkan celengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak, Ibu. Persiapan new normal kegiatan ibadah di Gereja Kristus Sarwa Permai. Majelis jemaat sedang melaksanakan persiapan untuk memulai kembali kegiatan ibadah tatap muka di gereja kita. Mohon dukungan dan kesadaran dari kita semua untuk dapat mengikuti dan mentaati prosedur protokol kesehatan yang akan dilaksanakan, antara lain pembatasan jumlah jemaat, memberlakukan physical distancing, wajib mencuci tangan dan melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum masuk gedung gereja, wajib menggunakan masker atau face shield. Jemaat yang kurang sehat, lansia, dan anak-anak yang rentan tertular penyakit disarankan untuk beribadah di rumah. Jaga jarak, jangan berkerumun, dan hindari kontak langsung. Tanggal pasti awal ibadah perdana new normal di GKSP akan kami informasikan kemudian. Sesuai arahan dari PGI dan pemerintah, kita tidak perlu terburu-buru, berhati-hati, dan harus tetap mengikuti aturan demi keamanan dan kenyamanan kita bersama. Panduan ibadah new normal, Gereja Kristus Sarwa Permai. Setelah beberapa bulan jemaat beribadah di rumah masing-masing, beberapa pekan ke depan, kita akan memulai ibadah minggu tatap muka. Tentunya dengan tata cara baru, sesuai dengan protokol kesehatan yang akan diterapkan antara lain. Ibadah akan dilaksanakan 2 kali. Ibadah pagi pukul 9 dan ibadah sore pukul 17. Majelis tetap memfasilitasi ibadah online live streaming. Kapasitas gedung gereja hanya menampung maksimal 40% dari kapasitas normal, yaitu sebanyak 50 orang dalam sekali ibadah. Untuk jemaat usia lanjut di atas 55 tahun, dan anak-anak disarankan untuk beribadah dari rumah. Pada saat jemaat akan memasuki gereja, majelis yang bertugas akan mengecek suhu tubuh jemaat. Mohon kesadarannya apabila merasa kurang sehat atau demam, Bapak Ibu dapat beribadah dari rumah. Seluruh jemaat wajib mengenakan masker dengan baik dan benar. Kemudian wajib mencuci tangan sebelum masuk gedung gereja. Tempat duduk dikondisikan dengan menerapkan physical distancing. Jemaat yang datang lebih awal harap mengisi tempat di depan. Tata ibadah menggunakan model 3 dari Sinode Gereja Kristus, dengan durasi ibadah lebih singkat, namun tetap tidak mengurangi esensi ibadah. Selama ibadah berlangsung, jemaat harus tetap mengenakan masker, sedangkan petugas dan para pelayan ibadah akan menggunakan face shield. Setelah ibadah selesai, tetap jaga jarak, hindari kontak fisik, dan tidak berkerumun. Gedung gereja dan area sekitar selalu disterilisasi dengan disinfektan secara rutin, terutama setelah gedung gereja selesai digunakan. Mohon kesadaran dari kita semua
untuk dapat mengikuti dan mentaati prosedur ibadah new normal ini, demi keamanan dan kenyamanan kita bersama. Untuk tanggal dimulainya ibadah new normal, Majelis akan menginformasikannya kembali kepada Bapak Ibu Jemaat sekalian melalui Warta Jemaat. Di hari Sabat ini, Tuhan masih memberikan kita semua kesempatan untuk memuji dan menyembah-Nya. Bersyukur atas nafas yang masih boleh terus berhembus, bersyukur atas matahari pagi yang telah terbit dan bersinar, bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita. Mari kita bersatu hati untuk memberikan pujian berhimpun semua. Pertolongan kita dalam ibadah minggu ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita sekalian yang diambil dari Matius 23 ayat 27 sampai dengan 28. Seperti ada tertulis, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan." Kepalsuan adalah hal yang sering dengan sengaja maupun tidak sengaja kita tampilkan di depan umum. Hal itu semata-mata dilakukan demi mendapatkan pengakuan manusia semata. Bagaimanakah dalam hidup kita setiap harinya? Apakah hidup kita juga diwarnai dengan kepalsuan? Mari bersama-sama kita renungkan bahwa sehebat apapun kita mengelabui mata manusia, kita tidak dapat membohongi Allah. Allah lebih memahami diri kita dibanding diri kita sendiri. Dengan kerendahan hati, mari kita mengakui setiap dosa yang sering kita lakukan, lalu memohon anugerah pengampunan dari Tuhan karena penuh
penebusannya hanya oleh dari Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwamu kan ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus, dosa kan terhapus hanya oleh darah Yesus. Ku dapat pengampunan hanya oleh darah Yesus. Jiwaku diselamatkan hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus, dosa kan terhapus hanya oleh darah Yesus. Jemaat sekalian, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur Tuhan jika pada hari ini Tuhan kami masih bisa datang kepada Engkau. Tuhan Yesus, kami mengakui Tuhan segala dosa-dosa kami di hadapan Engkau. Baik kami yang berbuat sengaja maupun tidak sengaja, baik kami juga Tuhan melakukannya untuk melanggar firman-Mu Tuhan. Kami mohon kepada Engkau Tuhan, biarlah ampunkan segala dosa-dosa kami. Tuhan, biarlah momen pada hari ini Tuhan, kami pakai sebaik-baiknya Tuhan, untuk menerima pengampunan-Mu dan kembali hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk setia melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk anugerah pengampunan yang telah Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita telah diselamatkan oleh Yesus Kristus dari hukuman maut. Tetapi apakah sebenarnya kita layak diselamatkan jika hidup kita masih jauh dari kehendak-Nya? Mari kita dengan kerendahan hati menerima firman Tuhan yang akan segera ditaburkan. Inilah umat-Mu yang datang dengan penuh kerinduan akan firman. Kita nyanyikan lagu Persiapkan Hati. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat
saudara sekalian, selamat hari Minggu. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita untuk menjalani kehidupan ini. Tema kita diambil dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai dengan 15, hidup sebagai orang berhikmat. Sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan jika hari ini kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu itu Tuhan yang selalu menguatkan kehidupan kami, memberikan kami pengharapan dan kekuatan Tuhan, sehingga hidup kami Tuhan hari lepas hari seturut dengan kehendak Kau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Demikian firman Tuhan. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud, ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban, sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kau kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuatu dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Saudara sekalian, mungkin sepanjang hidup kita pernah make a wish gitu ya. Kalau ulang tahun gitu ya, apa yang mau diinginkan, apa yang mau didoakan sebelum tiup lilin. Jadi dibilang make a wish. Atau mungkin di hari-hari ulang tahun pernikahan misalnya, atau di acara-acara tertentu begitu, atau dalam peristiwa tertentu dalam kehidupan kita make a wish. Saudara, memang membuat satu harapan atau mendoakan satu harapan itu tidak salah. Ada satu ungkapan yang dikatakan oleh W.W. Jacobs mengatakan, be careful what you wish for, you may receive it. Wah, dikatakan hati-hati apa yang kau minta, karena kamu bisa menerimanya. Ya, kalau diminta itu adalah sesuatu yang positif, mungkin enak gitu saudara. Tapi kadang-kadang kita juga make a wish-nya, meminta sesuatunya, itu adalah
hal-hal yang negatif juga. Mungkin ketika kita sedang marah, sedang dalam pergumulan yang berat, kita make a wish karena kita jengkel dengan seseorang, karena orang itulah yang membuat hidup kita menjadi susah ataupun sulit. Saudara, W.W. Jacobs mengatakan bahwa be careful, artinya hati-hati. Apakah yang engkau minta itu adalah sungguh-sungguh apa yang kau butuhkan? Atau apa yang benar-benar engkau harus kerjakan sehingga engkau membutuhkan hal itu? Atau kadang-kadang kita make a wish-nya, membuat permintaannya adalah sekedar untuk memuaskan keinginan kita. Saudara, kita akan melihat bagaimana Salomo itu make a wish ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Saudara, sekarang kita akan melihat Salomo yang make a wish gitu ya, membuat satu harapan, satu keinginan. Tapi kita akan melihat bagaimana teks kita menjelaskan tentang Salomo secara singkat. Saudara, di ayat yang pertama itu dijelaskan bahwa dia menikah secara politik, saudara. Artinya bahwa ia sengaja menikahi putri Firaun supaya Israel itu aman secara politik. Saudara, Firaun pada waktu itu adalah satu bangsa yang sangat besar dan kuat juga begitu. Dan Salomo menikahi putrinya sehingga seperti kayak dua negara adidaya itu bersatu. Sehingga musuh-musuhnya yang lain pun gentar karena Israel dan Mesir satu bangsa yang bersatu. Wah, luar biasa begitu ya. Jadi artinya secara taktik dan strategi Salomo sengaja menikahi daripada putri Firaun. Dan tetapi Alkitab itu mencatat ada dua kali hal yang penting diulang dalam peristiwa politiknya inilah begitu. Dikatakan di ayat yang kedua, hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban bakaran di bukit-bukit pengorbanan. Saudara, itu adalah satu penyembahan berhala. Jadi bangsa itu tetap melaksanakan yang namanya penyembahan berhala di bukit-bukit pengorbanan. Tapi tidak hanya bangsa itu, saudara sekalian, bahwa Alkitab mencatat ia masih mempersembahkan korban juga, yaitu Salomo. Saudara, kita bisa melihat di sini bahwa bangsa itu bisa menjadi penyembah berhala karena Raja Salomo sendiri juga melakukan hal yang sama. Nah, saudara, kita bisa melihat bagaimana introduction, pengantar daripada siapa Salomo secara singkat. Maka Salomo itu menikah secara politik dan tetap melakukan penyembahan berhala. Dan hal ini, saudara, sudah menjadi kebiasaan untuk satu bangsa itu. Jadi mereka melakukan hal ini bukan dalam keadaan kondisi takut atau dan segala macam, tapi sepertinya sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi bangsa Israel pada waktu itu. Saudara, kita akan sekarang melihat bagaimana proses permintaan hikmat Salomo. Saudara, ini ada hal-hal yang luar biasa yang Salomo ungkapkan. Ia sadar bahwa dulu Tuhan telah menunjukkan kasih setia yang besar kepada Daud ayahnya, sehingga Daud hidup dengan setia, benar, dan jujur di atas yang kenal. Saudara, bagaimana Salomo itu benar-benar menyadari bahwa ayahnya itu sungguh taat kepada Tuhan. Dan dia tahu bahwa, dari mana dia tahu? Karena memang boleh dibilang bahwa Daud mengajarkan untuk setia kepada Tuhan. Jadi pengalaman kehidupan Daud itu sebenarnya ditransfer kepada Salomo. Hai Salomo, supaya engkau hidup benar, hidup setia, dan jujur di hadapan Tuhan. Sampai di sini Daud, saudara, benar-benar mentransfer apa yang ia takutkan, yaitu takut kepada Tuhan. Saudara, Salomo di sini sadar bahwa bapaknya begitu ya, saudara, bahwa bapaknya itu telah mengajarkan hal yang demikian. Lalu kemudian dia berefleksi bahwa sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Salomo sadar-sadarnya bahwa dengan usia yang sangat muda ini, dia menjadi raja, itu adalah Tuhan yang mengangkatnya. Bukan semata-mata Daud bapaknya raja begitu menggantikan dia, tetapi kalau bukan turut campur tangan Tuhan, maka Salomo yakin tidak dapat dia menjadi raja karena dia sangat masih muda. Boleh dibilang seperti itu.
Yang mungkin masih sangat pemuda sekali, saudara sekalian. Dia menjadi raja. Nah, oleh karena itu, kesadaran-kesadaran ini yang dia ungkapkan kepada Tuhan, maka Salomo meminta hati yang paham untuk menimbang perkara, untuk menghakimi. Saudara, Salomo tahu bahwa dia sebagai raja tidak hanya tugas memerintah, tetapi juga menghakimi. Dan dia tahu dia banyak sekali kekurangan dalam hal itu. Mungkin dalam hal pengalaman, berhikmat, dan lain sebagainya. Karena dia sangat muda. Maka dia meminta, Tuhan, berikan aku hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi. Jadi Salomo sebenarnya dia meminta supaya dia menjadi raja yang adil, hikmat yang adil. Hikmat untuk menghakimi perkara-perkara bangsa ini. Supaya semuanya mendapatkan keadilan. Saudara, apa yang diharapkan oleh Salomo, make a wish-nya Salomo, saudara, itu sangat baik, saudara. Itu sangat baik. Make a wish-nya Salomo. Bahwa dia meminta hikmat untuk menghakimi. Dia tidak meminta-minta yang lain, saudara. Apalagi kalau di usia masih muda, saudara. Bisa kebayang kalau saudara masih muda begitu. Lalu Tuhan bilang, aku akan kabulkan seperti Aladin begitu, saudara. Dengan lampu ajaibnya. Dengan teko ajaibnya begitu. Keluar jin gitu ya. Sebutkan 3 permintaan kau. Waduh, kita udah pusing itu. Pasti minimal kekayaan. Minimal apalah segala macam. Kekuasaan. Pasti kita akan menjurus ke sana. Tetapi Salomo tahu bahwa apa yang dibutuhkan bangsa itu adalah hakim, adalah keadilan untuk menimbang-nimbang perkara. Salomo tahu kebutuhan itu dan dia tidak mampu, maka dia meminta kepada Tuhan hikmat untuk menghakimi. Saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa Tuhan mengabulkan dan memberikan ekstra gitu ya, ekstra kekayaan, kemuliaan, dan nama besar. Karena Tuhan tahu bahwa di usia yang sangat muda ini dia meminta hikmat untuk menghakimi. Ini jarang sekali terjadi, saudara. Biasanya raja sebesar Salomo mungkin akan berpikir, saya minta menang terus perang gitu ya, sehingga Firaun bisa saya kalahkan. Jadi saya menjadi raja nomor 1, negara nomor 1 di seluruh dunia. Tetapi karena Salomo meminta sesuatu yang penting, yang adil dalam hal penghakiman untuk bangsanya, maka Tuhan memberikan ekstra yang sangat besar, yaitu kekayaan, kemuliaan, dan nama besar. Saudara, di satu sisi saudara kita bisa merenungkan, saudara, ketika kita meminta sesuatu yang pas, sesuatu yang memang dibutuhkan, maka Tuhan memberikan ekstranya, saudara. Tapi terkadang saudara dalam permintaan kita, dalam doa-doa kita meminta ekstranya. Kita nggak minta pokok daripada permasalahan yang kita hadapi. Kita harus akui, saudara, bahwa kita lebih senang meminta kekayaannya, kemuliaannya, dan nama besar daripada hikmat dari Tuhan. Lalu kemudian, saudara, Tuhan juga menyelipkan satu nasihat di ayat 14. Jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Saudara, dengan kata lain, saudara, bahwa Tuhan itu secara tidak langsung sudah menegur Salomo karena hidupnya telah menyimpang dari ketetapan Tuhan dan tidak sejalan lagi dengan ayahnya Daud. Nah, saudara, umur panjang, tanda petik, saudara, tidak diberikan kepada Salomo. Begitu ya. Biasanya orang tuh inginnya umur panjang gitu ya. Zaman-zaman dulu begitu. Itu tidak diberikan oleh Salomo. Diberikan kepada Salomo maksudnya. Tetapi untuk memperoleh umur panjang, kata Tuhan, itu adalah engkau harus hidup menurut jalan yang kutunjukkan, tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku. Maka engkau akan mengalami yang namanya umur panjang. Kalau bagi saya, saudara, saya renungkan bahwa mungkin ini maksudnya umur panjang itu adalah masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika hidupmu itu benar, ketika hidupmu itu lurus, mengikuti perintah Tuhan, maka diyakini engkau akan memperoleh umur panjang selama-lamanya. Karena engkau akan bertemu dengan Tuhan dan
bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, ini sebuah nasihat yang sederhana ketika Tuhan berjumpa dengan Salomo. Tetapi memang sayang sekali Salomo tidak menangkap bagian ini, saudara. Bagi dia, yang penting aku sudah memperoleh hikmat untuk menghakimi, bahkan aku mendapatkan ekstra, itu sudah cukup. Saya tidak memperhatikan lagi ada satu nasihat yang Tuhan berikan kepada Salomo, sehingga Salomo miss-nya di situ, saudara. Dia melupakan ketetapan dan perintah Tuhan. Bahkan dia juga tidak sesuai dengan ajaran ayahnya Daud untuk tetap setia menuruti jalannya Tuhan. Saudara, Tuhan masih sayang kepada Salomo. Masih diberikan satu kesempatan. Hai Salomo, kalau engkau ingin umur panjang, ikutlah perintahku. Saudara, apa yang kita bisa renungkan dari make a wish-nya Salomo supaya kita menjadi orang yang berhikmat, saudara? Saudara, bahwa Salomo berhikmat tetapi hanya untuk orang lain, tidak berlaku bagi dirinya sendiri. Saudara, Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa kepada Salomo. Tetapi hikmat yang Tuhan berikan itu dia terapkan untuk orang lain, tetapi tidak untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, saudara sekalian, hikmat yang paling baik, saudara, adalah bagaimana kita menuruti jalan Tuhan dan kita lakukan juga, sehingga kita memperoleh hikmat secara langsung dari Tuhan. Saudara, begitu banyak saya rasa jalan kehidupan yang kita pilih, tetapi salah begitu ya, sehingga kita memiliki hikmat. Oh iya, kalau nanti begini itu begini, kalau saya ambil keputusan ini tuh begini dan begini. Itu adalah hikmat yang kita peroleh dari Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita lebih senang, saudara, memberikan hikmat kepada orang lain. Kamu jangan begini, jangan begitu, nanti begini, nanti begitu. Tapi ini hanya sekedar nasihat, hikmat kepada orang lain, tapi tidak berlaku dalam diri hidup kita. Salomo melakukan hal demikian, saudara. Lalu, apa yang dipakai dalam kehidupan dia? Ia memakai hikmat dunia. Ia menikah secara politik dan melakukan penyembahan berhala supaya dia bisa diterima oleh bangsa-bangsa yang lain. Saudara, dia menikah secara politik tidak hanya kepada Firaun dan seterusnya, saudara sekalian. Dan dia menjalin relasi, dia menjalin hubungan boleh dibilang bilateral dengan bangsa-bangsa yang lain. Mau tidak mau, dia harus melakukan penyembahan berhala juga. Saudara, hal ini terus-menerus dia lakukan. Jadi seperti menggulung-gulung dan mengikat kehidupan Salomo. Nah, saudara, Salomo di sini tidak berhikmat, saudara. Dia tidak sadar bahwa apa yang dia perbuat ini semakin menjauhkan dirinya dari Tuhan dan semakin menjauhkan dirinya dari ketetapan-ketetapan yang Tuhan telah berikan dari Daud sampai kepada dirinya Salomo. Saudara sekalian, ini juga berlaku juga bagi kita, saudara. Bahwa kita kadang-kadang lebih senang mempertimbangkan dengan hikmat dunia, saudara, daripada hikmat yang kita ambil dari kebenaran firman Tuhan. Kita renungkan setiap permasalahan-permasalahan kehidupan kita, apakah solusi-solusinya kita lebih suka memakai cara-caranya dunia daripada cara-caranya Alkitab, firman Tuhan. Saudara, hati-hati. Kalau kita sudah lebih senang berhikmat dengan dunia ini daripada dengan Tuhan, maka hidup kita akan semakin jauh dengan Dia. Saudara, tidak ada salahnya, saudara, kadang-kadang kalau mungkin dalam satu company, dalam satu perusahaan atau pekerjaan begitu, saudara, atau dalam bisnis, saudara, ketika kita sedang menghadapi masalah yang cukup berat, saudara, kita bisa stop dulu sebentar untuk berdoa. Mungkin ketika kita sedang meeting gitu dan pelik begitu, saudara, maka kita mungkin bisa nyatakan kepada teman rekan kerja kita, walaupun tidak satu iman begitu ya, oh mohon maaf, saya mau ambil waktu dulu sebentar untuk berdoa. Saudara, hal-hal demikian tampaknya konyol, saudara. Tetapi ketahuilah, hal-hal demikian kita masih mengingat Tuhan, kita masih meminta hikmat Tuhan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Lalu kemudian, saudara sekalian, kejatuhan Salomo di 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-11, bahwa
Firman Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Saudara, jadi apa yang tadi dibicarakan Tuhan dalam mimpi Salomo, umur panjang dengan melakukan ketetapan, mengikuti perintahnya, mengikuti firman-Nya, itu sebenarnya berlaku seterusnya dalam kehidupan Salomo. Tetapi Salomo di sini tidak peka akan hal itu, saudara. Saudara, ketika kita semakin memilih jalan dunia ini, saudara, maka kita semakin tidak peka akan tuntunan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita lebih menyukai cara-cara dunia untuk menyelesaikan masalah-masalah. Sehingga kita tidak peka lagi terhadap suara Tuhan, terhadap kebenaran firman Tuhan, terhadap tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, mari sungguh-sungguh kita renungkan. Saat ini kita sedang berjalan. Berjalan dengan tuntunan apa? Tuntunan duniawi, hikmat duniawi, atau hikmat daripada Tuhan. Artinya, saudara sekalian, orang yang berhikmat adalah orang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Jika kita ingin hidup berhikmat, maka kita harus fokus kepada Tuhan. Kita fokus menyembah Dia. Kita tidak kompromi dengan Allah-Allah atau ilah-ilah yang lain. Kita fokus, tujuan hidup kita adalah menyembah Tuhan. Saudara, oleh karena itu, saudara, mari kita renungkan kembali kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Apakah saya dan Anda termasuk orang yang berhikmat dunia atau berhikmat di dalam Tuhan? Jika kita ingin berhikmat di dalam Tuhan, maka kita harus menyembah Tuhan. Artinya kita memiliki relasi yang sangat intim dengan Tuhan. Sehingga segala tuntunan, segala solusi yang diberikan Tuhan kepada kita, itu mampu kita lakukan dan kita bisa mengatasi segala perkara-perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat sekalian, mari kita bersatu di dalam doa untuk mendoakan beberapa pokok untuk jemaat kita dan juga untuk bangsa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami akan berdoa Tuhan untuk beberapa pokok doa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang masih dalam keadaan sakit. Berdoa untuk Jonathan, cucu dari Budin, Saudari Ida dan Sonang Manurul, Bapak Kolowai, Benar Kolowai, dan juga Renner dari cucu Ibu Hari. Kami juga berdoa Tuhan untuk Opung Boru dari Penatua David Purba yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan berkati saudara kami ini, supaya saudara kami ini Tuhan boleh pulih kesehatannya dan boleh kembali tetap terus melanjutkan kehidupan ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan kesehatan Mama dari Penatua Sinukaban, Ibu mertua Penatua Embangun, Ibu Alex, Ibu Rulan Panjaitan, Ibu Hari, Bapak Damanik, dan juga Ibu Limbong. Kami berdoa Tuhan untuk recovery dari saudara kami ini. Biarlah kiranya Tuhan berkati makanan, minuman, obat-obatan yang diperlukan Tuhan, supaya kesehatan mereka boleh cepat pulih kembali. Kami juga berdoa Tuhan untuk pekerjaan, usaha, dan juga pendidikan anak-anak kami Tuhan. Tuhan Yesus berkati Tuhan di masa yang sangat sulit ini. Biarlah bagi jemaat yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan Yesus tolong pimpin. Untuk jemaat-jemaat kami yang sedang berusaha dalam bisnisnya, Tuhan Yesus tolong berkati. Untuk anak-anak kami Tuhan yang akan melanjutkan pendidikannya, Tuhan Yesus tolong berkati. Baik itu dana maupun tempat Tuhan yang terbaik Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang merindukan keturunan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai mereka. Untuk jemaat kami yang mencari teman hidup, biarlah Tuhan Yesus tolong berkati juga. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang berulang tahun. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Yulia Pamanis, Ibu Dona Rihana Sihombing, Saudara Glenn Yordan Halatu, dan juga Ibu Gloria Patiasina. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami ini yang telah Engkau pelihara sepanjang hidupnya. Biarlah kiranya untuk 1 tahun ke depan Tuhan tetap Engkau pelihara. Berikan sukacita dan berkat Tuhan, sehingga mereka selalu mengucapkan syukur dalam segala hal. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan dan bangsa kami Tuhan, di mana
Kami juga menghadapi pandemi COVID-19, biarlah kiranya pemerintahan kami Tuhan boleh Engkau berikan hikmat dan pengertian, sehingga mereka boleh menanggulangi Tuhan penyakit ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus tolong, biarlah kiranya negara kami Tuhan boleh melewati krisis pandemi ini dan juga melewati krisis ekonomi ini Tuhan. Kami sejujurnya Tuhan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Terima kasih Bapa di surga untuk berkat-berkat yang telah Kau berikan kami sepanjang minggu ini. Dan biarlah hidup kami Tuhan semakin benar di mata-Mu Tuhan, dan kami semakin berpengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, inilah doa-doa kami Tuhan, yang akan kami tutup Tuhan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, dengan mengingat firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35 yang mengatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Persembahan dapat diserahkan dengan cara sebagai berikut. Transfer via Bank BCA atas nama Satriani Sukaban 0710095906, atau uang persembahan tunai dimasukkan ke dalam amplop di masing-masing keluarga yang kemudian dapat diserahkan dalam kotak persembahan di Gereja Kristus Sarupamai pukul 17 sampai 19 WIB. Marilah kita hantarkan persembahan dengan pujian di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Marilah kita bawa persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami datang padamu. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari per hari Tuhan. Pada saat itu Tuhan, kami bersyukur Tuhan
kami bisa memberikan persembahan ini Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi alat pelimpahan kerajaan di gereja Sarwa Permai ini Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan yang sudah memberikan, dan juga berkati Tuhan jemaat-Mu yang belum bisa memberikan. Biarlah Tuhan Yesus kasih setia Tuhan selalu dirasakan oleh jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk majelis yang mengelola Tuhan. Biarlah Engkau berikan rasa takut Tuhan untuk mengelola persembahan ini Tuhan. Biarlah benar-benar Tuhan melakukan tugasnya dengan baik atas dasar nama-Mu Tuhan Yesus. Semua kami serahkan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hidup dengan mengandalkan hikmat Tuhan adalah cara hidup yang paling bijaksana. Hikmat Tuhan memberikan pemahaman yang mendalam tentang persoalan dalam hidup. Dengan hikmat Tuhan, kita bisa menyadari bahwa setiap kita memiliki kewajiban untuk memberitakan karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Mari kita menaikkan pujian, kita harus membawa berita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.